Bab 615. Saran dari Kingston Jiang. Pedang Iblis, Darah Iblis. Ekspresi Marco Jiang dengan sungguh-sungguh. Informasi ini tidak tercatat dalam gambar 4 keluarga besar yang ditinggalkan oleh Raja Lanling. Sekarang, dia kira-kira bisa menebak mengapa Raja Lanling memisahkan gambar 4 keluarga besar dan menyerahkan kepada 4 menteri untuk diamankan. Seharusnya dia tidak ingin orang luar mengetahui rahasia ini. Pada saat yang sama, dia tidak rela ada generasi mendatang dapat membuka rahasia gambar 4 keluarga besar dan datang ke sini untuk membunuh Tortura dan menyelesaikan masalah apa yang belum dia selesaikan. Bagaimana? Sandy Chen bertanya, sekarang, apakah ingin membuka pintu ini atau tidak? Marco Jiang juga merasa kebingungan. Darah Tortura begitu mengerikan, pedang terkontaminasi dengan darah itu saja menjadi pedang iblis. Jika dimakan bahkan jika itu bisa hidup selamanya, juga akan bukan hidup sebagai monster yang bukan seperti manusia lagi. Ketakutan Marco Jiang diketahui oleh Sandy Chen. Marco Jiang belum mencapai titik menggila. Belum mencapai titik di mana melakukan cara apapun demi mendapatkan kekuatan yang kuat. Setelah waktu yang lama, Marco Jiang berkata, meskipun darah adalah darah iblis, namun masih ada empedu Tortura dan masih ada hal-hal lain. Tubuh Tortura penuh dengan harta, tidak bisa menyerah. Apakah kamu tidak takut orang lain mendapatkan darah iblis dan menjadi iblis? Sandy Chen bertanya. Ekspresi Marco Jiang rendah, dan dia berkata, jangan khawatir, selain kamu dan aku, tidak ada orang kuat yang muncul di partai Tian Shan, tidak ada yang dapat pergi hidup-hidup, sedangkan udang kecil yang tersisa, mereka tidak pantas untuk mendapatkan darah iblis. Jika itu masalahnya, mari kita buka. Pada titik ini, hati Sandy Chen juga sedikit bergerak. Apalagi, setelah ribuan tahun berlalu, Tortura mungkin sudah lama mati. Silahkan. Dia memberi isyarat mempersilahkan. Huff. Marco Jiang menarik napas dalam-dalam, dan segera mengaktifkan energi Qi, kekuatan tenaga dalam menghisap pedang pembasmi iblis yang di tanah kemari. Dia memegang pedang pembasmi iblis, menggunakan energi Qi untuk menahan pikiran jahat di pedang, tubuhnya melayang di udara, muncul di depan gerbang besi hitam, dan memasukkan pedang di tangannya. Saat dimasukkan, pedang pembasmi iblis langsung tenggelam di gerbang besi hitam. Marco Jiang, mundur dengan cepat, berdiri dengan mantap di tanah. Cit! Pintu besi hitam itu terbuka perlahan. Sebuah jalan yang membentang jauh di bawah tanah terbuka. Keduanya berjalan dengan hati-hati. Pada saat ini, belakang gunung Parta Tian Shan, tempat arenanya, Diki Xiaoyao sedang bertarung sengit dengan seorang biarawan gemuk. Kekuatan keduanya sangat kuat, sulit memastikan siapa yang lebih kuat. Kekuatan tenaga yang mengerikan menyapu arena dan membuat beberapa orang di sekitar arena mundur jauh. Pertempuran hingga sekarang, Diki Xiaoyao telah mengeluarkan 10 pukulan teratas. Kekuatan angin yang begitu hebat, memaksa biksu untuk mundur terus-menerus, dan akhirnya terpaksa jatuh dari arena. Diki Xiaoyao berdiri di atas arena, mengepalkan kedua tangannya, terima kasih. Hebat. Di bawah arena, wajah biksu itu sedikit pucat, memandang Diki Xiaoyao di atas arena dan berkata, 10 pukulan teratas ternyata benar-benar kuat, benar-benar telapak tangan terbaik di dunia, aku mengakui kekuatannya lebih kuat. Di sekitar, banyak orang tampak bengong. 10 pukulan teratas terlalu kuat, mengumpulkan tenaga dan melepaskannya dengan kekuatan penuh, khawatir tidak ada seorang pun di alam yang sama yang menjadi lawan Diki Xiaoyao. Sekarang yang bisa mengalahkan Diki Xiaoyao, mungkin hanya ada tingkat alam ketujuh. Semua orang di bawah saling memandang. Namun, tidak ada yang berani menantang Diki Xiaoyao. Kingston Jiang mengerutkan kening. Dia tahu Felix Murong ingin membunuh semua orang di sini, sekarang Felix Murong tidak mengambil tindakan, dia hanya menonton pertunjukan, dia harus menghentikannya, jika tidak, konferensi Gunung Tian Shan akan menjadi sebuah pembantaian. Dia mengamati sekeliling. Dia tidak tahu bahwa di antara orang-orang ini, tersembunyi beberapa orang yang kuat. Juga tidak tahu,
siapa yang bisa menghentikan Felix Murong. Dia juga mencari sosok Marco Jiang, tetapi setelah menonton untuk waktu yang lama, dia tidak melihat Marco Jiang. Sedang apa? Kenapa tidak melihatnya? Dia mengerutkan kening. Kenapa? Ada masalah apa? Terdengar sebuah suara di telinganya. Kingston Jiang mulai kembali sadar dan memandang Ronnie Ouyang yang berbicara, dan berbisik, kapan kita harus bertindak? Apakah benar-benar harus menunggu Felix Murong membunuh semua orang di sini, kita baru bertindak? Jangan khawatir, mari kita lihat situasinya dulu. Ronnie Ouyang tampak tenang. Kingston Jiang mengingatkan, aku pikir kita bisa bertindak dulu, coba kamu pikir, jika Felix Murong membunuh semua orang di sini, bahkan jika kita membunuhnya, juga tidak mendapat manfaat apa-apa, sekarang bertindak, dan membunuh Felix Murong, dengan begitu kita akan memiliki kehormatan, kemudian kita akan menjadi pemimpin, melambaikan tangan dan berteriak, semua petarung akan mendengarkan perintah dari kita, bukankah ini mendapatkan dua keuntungan? Kingston Jiang memberi Ronnie Ouyang sebuah ide, menghasut Ronnie Ouyang untuk mengambil tindakan sekarang. Menghabisi Felix Murong terlebih dahulu. Menghabisi orang yang sangat mungkin adalah orang terkuat yang hadir. Masuk akal. Ronnie Ouyang mengangguk ringan. Apa yang dikatakan Kingston Jiang juga masuk akal. Namun, apa yang dia lakukan sangat berbahaya, sekali ada kesalahan sedikit saja maka akan kehilangan segalanya. Harus dibunuh dalam satu gerakan. Jika tidak, konsekuensinya akan serius. Kalau begitu, bertindaklah. Kingston Jiang sedikit tergesa-gesa. Dia khawatir jika dia terus menunda, masalah akan menjadi tidak terkendali. Selama Felix Murong mati, sisanya akan jauh lebih lancar. Jangan khawatir, aku akan mengaturnya. Ronnie Ouyang sedikit mengangguk dan membuat gerakan untuk diam. Segera, dia pergi dengan tenang dan datang ke tempat Felix Murong berada, berdiri di sampingnya, dia berbisik, Ketua Besar, kapan kita harus bertindak? Jangan khawatir, lihat saja dulu. Terdengar suara serak. Felix Murong tidak terburu-buru. Karena dia tahu bahwa ada banyak tingkat 8 alam di Dacia hari ini, dan tidak satu pun dari tingkat 8 alam ini yang muncul. Jika dia bergerak sekarang, tingkat 8 alam ini mungkin tidak muncul. Pada saat itu untuk membunuh mereka semua dalam satu jurus akan menjadi susah. Ya, Ronnie Ouyang mengangguk. Pada saat ini, paku baja hitam keluar dari lengan bajunya yang lebar. Dia memegang paku baja secara diam-diam, kilatan licik di wajahnya. Pada saat ini, melakukan pukulan keras pada punggung Felix Murong, paku baja di tangannya langsung menancap di punggung Felix Murong. Kamu. Wajah Felix Murong berubah drastis, dan aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Aura ini berkumpul, dan semua orang di sekitar langsung merasakannya dan berbalik untuk melihatnya. Pada saat ini, beberapa orang bertopeng di belakang Felix Murong langsung beraksi. Dan Ronnie Ouyang, tubuhnya melompat terbang, muncul di udara setinggi lebih dari 10 meter, tubuhnya terbalik, dan energi ki yang mengerikan muncul di telapak tangannya, yang seperti seberkas cahaya yang jatuh dari langit, dia menyerang kepala Felix Murong. Haha. Ada 8 orang di sekitar tubuh Felix Murong, dan telapak tangan 8 orang ini melekat padanya. Di atas kepalanya, ada Ronnie Ouyang. Dia tertawa dengan marah. Tawa itu bergema dan memekakkan telinga, beberapa petarung di sekitarnya langsung mental jauh, dan beberapa petarung yang lemah, bahkan sampai mengeluarkan darah dan jatuh ke tanah. Bang! Dia menggunakan kekuatan penuh. Paku baja di bagian punggung langsung terbang keluar. Kekuatan mengerikan meletus dari tubuhnya, mengguncang 8 orang di sekitarnya. Saat terdorong mundur, dia juga memuntahkan darah. Pada saat ini, telapak tangan Ronnie Ouyang telah jatuh dan dengan cepat mengarah ke atas kepala Felix Murong. Ekspresi wajah Felix Murong menjadi serius dan matanya melebar. Mati! Dia berteriak keras. Mengangkat tangan mengeluarkan sebuah pukulan. Energi ki hitam muncul, seperti awan hitam, dan menyerang Ronnie Ouyang. Ronnie Ouyang dengan cepat mengelak dan muncul puluhan meter jauhnya. Petarung di sekitar mundur dengan cepat,
dan mereka yang menghindar jauh-jauh. Mereka semua menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi takjub, tidak tahu apa yang telah terjadi, tidak tahu bagaimana orang-orang sekte Gu tiba-tiba bertarung. Bersambung.